ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan sekalian, para jemaah, Bapak, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di surat Al-A'raf ayat 204 ya. Di surat Al-A'raf ayat 204 kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita ini mempelajari rutin adab harian muslim. Materi itu telah kita tuturkan, tinggal prakteknya yang tidak, ya. Tinggal prakteknya yang tidak. Ana ulangi kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat tersebut atau tahu artinya? Ayo, fadhal. Insyaallah anak kasih ini parfum yang anak pakai hari ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini salah satu ayat tentang akhlak atau adab yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin, baik di khutbah Jumat atau di majelis ilmu atau di majelis pada umumnya. Siapa yang bisa nerjemahin? Fadhal. Wah, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa Pak, bantu aja. Fadhal, ayo silakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Tafadhol buat Bapak, karena Bapak telah membantu. Iya. Ya, jazakumullah khairan. Tapi mudah kan dipahami? Dan ayat tadi adalah ayat yang paling sering Anda dengar pelanggarannya. Iya. Diperdengarkan Al-Quran,
nggak diem. Contohnya apa? Tadi. Oke lah, anggaplah guru ini tidak ada artinya. Ya, Ustadz ini, Ustadz, biarin aja Ustadz mulai pembicaraan kita tetap ngobrol. Tapi ketika Ustadz bilang ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum, attaqu. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah. Tadi di khutbah hajah ada 3 ayat Anda sebutkan. Dan sebagian dari antum masih ngomong, imma karena nggak tahu kalau itu ayat saking jahilnya, imma emang nggak punya adab terhadap ayat. Intinya itu. Apa judulnya ini? Adab harian Muslim untuk dipraktekkan, bukan cuman sebagai materi semata. Kalau materi kita bisa kajian daurah selesai, tapi praktiknya mana? Dan ini bukan di majelis ini saja. Di banyak majelis ta'lim yang ana ampu di banyak tempat itu, jazakallahu khair. Ketika ustaz mulai bicara, taib, alhamdulillah dan seterusnya, okelah, anggaplah mungkin ini hanya manusia, ustaz bicara. Tapi ketika sudah mulai ayat, masih ada beberapa dari jemaah yang seolah-olah itu nggak peduli ini apa yang dibicarakan ustaz, biarin aja. Ayat Al-Quran, jika diperdengarkan, dibacakan kepada kalian ayat Al-Quran, maka istami'u, nyimak, wa ansitu, diem. Ini firman siapa? Kata Allah, bukan kata ustaz. Dan ini adab. Maka bagi yang tidak mengamalkannya belum menunaikan adab. Dan ini banyak seperti ini. Ya, seolah-olah yang dibacakan bukan nggak ada artinya. Kemudian di khutbatul hajah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu dari Rasulullah SAW. Berarti maknanya sangat agung. Inilah mengapa jemaah sekalian, majelis itu membutuhkan adab, akhlak. Ya, ketika guru sudah mulai bicara dengan khutbah hajah, dengerin, simak baik-baik. Ada artinya. Kita enggak sedang merafal mantra yang tidak ada maknanya. Kita tidak sedang menyihir, melainkan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan juga mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan amat disayangkan anak kalau di beberapa majelis, ya, dibacakan ayat atau faedah, kadang-kadang yang ngobrol adalah pihak yang sebenarnya diharapkan kedewasaannya lebih gitu loh. Yaitu pihak yang sudah sepuh, sudah tua. Ngobrol, ngajak ngobrol temannya nggak mau diajak ngobrol, apa ya? Nggak enak gitu, pengen dengar kajian, tapi terus diajak ngobrol. Ya. Ya, kalau memang ya, kita ini ingin mengamalkan ilmu, amalkanlah. Ya, kita ini sedang mengamalkan adab harian Muslim, dan di sini ada juga adab bermajelis, walaupun qadarullah ketika itu tidak disebutkan khusus majelis ilmu tentang masalah insat, yaitu diam ketika sudah dimulainya majelis ilmu. Ya, taib, kita langsung ke halaman 51. Ada berbeda pendapat. Taib, ini ada berbeda pendapat. Sekarang perbedaan pendapat banyak. Kalau kata mereka, kadang pendapat itu bisa berbeda karena beda pendapatan. Ya, betul, bisa. Ya. Karena beda pendapatan. Tapi ada memang berbeda pendapat karena masalah ilmiah, sama-sama punya prinsip, asas, kaidah, dan pandangan. Nah, bagaimana adabnya? Yang pertama, ikhlas dan bertujuan untuk mencari kebenaran. Singkirkan hawa nafsu ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Ikhlas itu dia. Berbeda pendapat itu keniscayaan pada setiap orang. Antar kepala ada perbedaan. Seorang suami dengan istrinya ada pandangan yang berbeda. Namun dengan keniscayaan tersebut, Islam menawarkan adab-adab dalam berbeda pendapat. Yang paling pertama dari qalbu dulu, yaitu ikhlas. Ya, ada ketulusan di sini. Ada sikap ubudiyah dan penghambaan kepada Allah. Dan tujuan dari ini semua untuk mencari kebenaran.
orang-orang yang berbeda dan masing-masing mencari kebenaran, kalau mereka jujur dan ikhlas, Allah akan mempertemukan mereka pada titik kebenaran. Itu yakin. Iya. Karena selama ini banyak orang berkutat, selalu berbeda, bertengkar karena ketulusan yang kurang, atau karena bukan atau tidak ada tujuan untuk mencari kebenaran. Maka dikatakan singkirkan hawa nafsu ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Kalau antum punya perbedaan pendapat, hawa nafsu dan amarah itu harus dinetralisir. Jangan sampai hawa nafsu itu mengendari kita dalam berbeda pendapat, sehingga akan terjadi namanya mira'. Mira' itu debat kusir yang pernah Anda sebutkan di sini. Ketika masing-masing tidak ada keikhlasan dalam berdiskusi, maka itu masuk ke dalam mira'. Ketika masing-masing tidak ada tujuan untuk mencari kebenaran, melainkan mencari selainnya, ketenaran, hanya kemenangan belaka, atau yang penting bisa ngenyek gitu. Nah yang seperti ini masuk ke dalam mira', yaitu debat kusir. Begitu juga ketika masing-masing sudah dikendarai oleh, atau salah satunya sudah dikendarai oleh hawa nafsu, maka ini sudah menjadi mira'. Ya. Maka singkirkan hal tersebut ketika berbeda pendapat. Kalau kita dapatkan lawan bicara kita atau lawan diskusi kita sudah dikendarai oleh hawa nafsu, maka kelas antum hentikan. Walaupun antum benar. Yang pernah Anda sebutkan, Nabi SAW mengatakan apa? Ana za'imun li baitin fi rabadil jannati liman tarkal mira'a walau kana muhiqqa. Aku menjamin satu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun posisi dia itu benar. Walaupun posisi dia benar. Ketika dia melihat lawan bicara ini sudah enggak bisa terkontrol emosinya atau cuman pengen nyari kemenangan belaka, ahsan, selesai. Wassalam. Walaupun dia kemudian ngatain kita, penakut lu, pengecut lu, emang kayak gitu dan seterusnya. Udah biarin. Skip. Kita pergi aja. Ya. Maka kalau masih terus diberondong dengan pertanyaan, ya, yang banyak pertanyaan tersebut tujuannya hanya untuk menyudutkan, bukan untuk mencari kebenaran, maka tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban terhadap orang yang jahil adalah suatu jawaban. Ya. Mendiamkan orang yang bodoh, ya, dengan rentetan pertanyaannya kita diamkan, itu suatu sikap. Itulah jawaban supaya dia mikir bahwasanya jawaban saya diam dan antum harus diam. Itu ini mikirnya. Karena tidak mungkin seorang yang jahil itu berbicara atau bertanya selamanya. Yang kedua, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau ada perselisihan, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Tapi masalahnya bagaimana kalau kita ini berbeda, ya, misalnya antar jemaah dengan jemaah lainnya di masjid ini, misal saja, ya, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya misal saja, sholat jangan di karpet, apalagi karpet ada motifnya, itu mengganggu orang sholat, gitu kan? Misal saja, ya. Yang satu bilang nggak masalah kali, itu nggak masalah, di mana-mana juga kayak gitu udah biasa, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga kayak gitu. Ya, akhirnya mereka bertengkar. Yang satu bilang Rasulullah aja itu pernah pakai pakaian yang ada alamnya, ada garis-garis khusus, ada motifnya. Kemudian setelah selesai sholat, beliau melucuti pakaian tersebut dan bilang, pakaian ini mengganggu konsentrasiku untuk akhirat karena motif. Maka udah kita nggak usah lah pakai motif-motif gini. Kemudian yang bolehin pakai karpet bilang, ya udah kalau gitu, antum kenapa nggak pakai pakaian polos? Antum malah pakai sarung
Tuh lihat baju antum malah batik, ada rendanya dan seterusnya. Maka bukan hanya ini dong yang dilarang harusnya, melainkan pakaian juga. Ya, gitu kan? Akhirnya mereka berdebat gitu. Bingung masing-masing ini, mau yang mana yang benar? Wah, daripada kita debat kusir. Tapi kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau misal kalian berselisih tentang suatu hal, kembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah, ke Allah dan Rasulnya. Masalahnya udah mentok nih, gimana cara mengembalikannya? Ya. Maka di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu orang berilmu yang ilmunya itu membuat dia zikir kepada Allah. Maka ahlul ilm kenapa disebut ahlul dzikir? Tidak semua ahlul ilm disebut ahlul dzikir. Di sini disebutkan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Bertanyalah kepada ahli ilm yang ilmunya membuat dia ingat Allah. Tanyalah sama orang kayak mereka. Artinya orang ini memiliki keilmuan dan ketakwaan dalam menjawab. Karena ada kalanya ahli ilm tapi dia bukan ahli dzikir. Artinya dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya, dan sehingga dia bisa menjawab dengan jawaban yang ngaco. Maka tanya kepada orang yang punya ketakwaan dan keilmuan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak tahu, maka merujuk kepada orang berilmu yang mumpuni dan bertakwa itu merupakan farudduhu ila Allah war Rasul, merupakan bentuk kembali ke Allah dan Rasulnya. Begitu jemaah sekalian. Ketika kita ini orang awam berselisih dalam suatu hal, kemudian enggak ngerti, mentok, enggak paham dalil, disuruh kembali ke Allah dan Rasul tapi enggak paham dalil, maka jawabannya adalah kembalilah, tanyalah pada ahli dzikir. Ini merupakan bentuk kembali ke Allah dan Rasulnya, bertanya kepada ahli dzikir. Karena bertanya kepada ahli dzikir merupakan mengamalkan ayat Al-Quran dan mengamalkan hadis Nabi SAW. Fa inna su'alal ayyi atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya obat kebodohan dawaul jahl, atau misalnya kata Nabi SAW as-su'al atau dawaul ayyi, obat kebodohan adalah bertanya. Maka bertanya merupakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, bertanya kepada ahlul ilm. Nah, soal kemudian perselisihan tentang keluarga, masalah perceraian, yang ini suami pernah bilang, sayang, mungkin kalau kayak gini keadaannya lebih baik aku ceraikan kamu saja ya sayang ya, lebih baik kayaknya kayak gitu deh. Nah, terus istri ngomong kayak gitu, itu berarti udah cerai itu. Oh, masa sih? Enggak, saya enggak bermaksud, saya cuma ngomong gitu doang, enggak bermaksud. Enggak, itu kata istrinya, itu termasuk kalimat cerai, kata istrinya. Suami ngotot, enggak, saya itu bukan kalimat cerai. Bertengkar. Ya. Maka akhirnya ini kan bertengkar. Fa in tanaza'tum fi syai', ya, maka kembali ke Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi muskilahnya, masalahnya, mereka berdua nggak ngerti dalil dan nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Lalu gimana caranya? Bertanya kepada ahli ilm, ahli zikir. Apa kata ahli zikir kemudian? Oh, seperti ini, setelah saya pelajari, ternyata kalimat Anda ini, walaupun zahirnya kalimat cerai, tetapi memang niatannya bukan cerai. Dalam masalah ini nggak masalah, karena kalimat kayaknya kalau kayak gini kita baiknya cerai aja deh, itu memang belum sampai kalimat cerai. Iya, baru seperti ada rencana. Ataupun kalimat yang cerai, kok kayak gini ya keadaannya, ya sudah saya ceraikan kamu. Nah, ini baru kalimat cerai. Ya, berbeda kan? Berbeda, tipis perbedaannya. Tapi ahlul ilm mengetahuinya. Gitu. Belum hal-hal lain, banyak sekali urusan seperti warisan dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, berprasangka baik kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak mencurigai niatnya, tidak mencemarkan nama baiknya, dan tidak mengumumkan kekurangan atau aib pribadinya. Apakah ini secara mutlak? Secara umum iya, tapi tidak seluruhnya. Kadang-kadang ada orang yang berbeda pendapat dengan kita karena memang orang tersebut ada suudzon,
dan juga hasad kepada kita, bisa jadi, ya. Tapi tentu mencemarkan nama baik tidak boleh, kecuali kalau orang tersebutlah yang mencemarkan nama baiknya sendiri, ya. Dan juga tidak mengumumkan kekurangan atau aib pribadi orang tersebut, ya, karena itu tidak sesuai dengan konteks permasalahan. Jadi jangan karena kita ini berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian kekurangan-kekurangannya berentet kita ceritakan juga ke orang-orang. Ya, itu zalim. Yang keempat, menghindari perbedaan pendapat sebisa mungkin dengan cara mencari berbagai kemungkinan yang baik dari pendapat orang lain. Tapi ini juga termasuk akhlak. Ya. Jadi kita itu bukan mencari hal yang berbeda. Kalau memang tidak perlu dibahas perbedaan tersebut, ya udah nggak perlu dibahas. Tapi kalau perbedaan tersebut berefek kepada manhaj, berefek negatif kepada masyarakat, maka perlu kita ralat. Ya, perlu kita ralat. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kita itu tidak perlu memperbesarnya, tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang kita perlu ralat walaupun bertahap. Ya, seperti apa perbedaan yang sebisa mungkin kita hindari? Apa contohnya jemaah? Siapa yang bisa berikan satu contoh? Antum boleh mendapatkan parfum yang tadi Anda berikan ke beliau. Enggak lah, milik antum kelas. Perbedaan pendapat yang sebaiknya nggak usah kita bahas, apa contohnya? Ayo Pak, monggo, silakan. Ya, tafadhol. Taib. Ya. Ya. Jadi nggak perlu diangkat. Masya Allah. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, syukran. Masalahnya yang perbedaan orang tua Nabi di surga atau di neraka. Gini aja, Bapak meyakini bagaimana? Atau menyangka bagaimana selama ini? Orang tua Nabi di mana? Sallallahu alaihi wasallam. Surga atau neraka? Maksudnya bakal ke surga atau emang di neraka? Bakal ke neraka. Ayo. Atau ragu? Atau wallahu alam? Atau ayo, sok dijawab ya. Enggak tahu. Lebih baik bilang begitu daripada menyelisih perkataan Nabi SAW. Sekarang, ketika antum ditanya, orang tua Nabi SAW di mana kelak? Antum jawab, oh kelak di surga karena itu orang tuanya Nabi. Anaknya orang tuanya Nabi siapa? Anaknya orang tua Nabi siapa? Ya Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad sebagai anak bilang apa? Finnar, di neraka. Antum anaknya beliau pun bukan, keturunan Ahlul Bait pun bukan, bilang, oh enggak wahai Rasulullah, beliau di surga. Ini yang ngomong Rasulullah SAW. Kemudian kemudian ada persisian berikutnya. Ya, di zaman kapan tahu? Oh enggak, Rasulullah orang tuanya di surga, enggak mungkin karena ini Rasulullah SAW, masa orang tua di neraka gitu kan. Padahal Nabi yang berkata finnar, di neraka. Di mana kedua orang tua? Orang tua di mana ya Rasulullah? Finnar, di neraka. Selesai. Kalau itu dibilang oleh bapak atau teman-teman, itu masalah khilafiyah, nggak perlu dibahas. Ini hadis Nabi SAW. Semua hadis Nabi dan ayat Al-Quran itu wahyu dan perlu dibahas. Nah, setelah Nabi bilang begitu, kapan tahu di zaman berabad-abad baru muncul orang-orang yang membela dan orang-orang yang mengatakan orang tuanya Nabi SAW di surga, enggak mungkin di neraka. Lah kan kata Nabi SAW. Ya, apakah penting sekarang kita membahas orang tua Nabi SAW di surga atau di neraka? Bukan kepentingan kita orang tuanya Nabi surga atau neraka, enggak berefek kepada kita. Tapi efeknya di mana?
kita menyelisihi apa yang Rasulullah SAW katakan. Itu yang bahaya. Orang tuanya Nabi SAW di surga itu nggak bermanfaat buat antum. Orang tuanya Nabi SAW di neraka itu juga tidak bermudarat buat antum. Tapi yang bermanfaat buat antum adalah antum berkata sesuai perkataan Rasulullah, dan yang bermudarat buat antum adalah antum berkata atau mengikuti pendapat yang menyelisihi Rasulullah SAW. Taib, sekarang Rasulullah ditanya, di mana orang tuamu ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Finnar, di neraka. Sekarang kalau kita ditanya, di manakah orang tuanya Rasulullah? Nanti di neraka atau di surga? Di neraka. Barang siapa yang mengatakan kalau orang tuanya Rasulullah di surga, maka dia menyelisihi Rasulullah SAW. Dan pasti salah. Ini bukan masalah khilafiyah. Khilafiyah itu ketika ada perbedaan pemahaman dan dalilnya juga dalil yang muhtamal, yaitu dalil yang memungkinkan multitafsir mungkin. Tapi ini kan udah jelas. Ya mungkin, tapi memang kita nggak perlu banyak-banyak mengangkat hal seperti ini. Karena orang tuanya Rasulullah di surga atau di neraka itu tidak berefek kepada kita. Tetapi yang berefeknya adalah ketika ada hadis wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ketika ada hadis yang Rasulullah hamparkan kepada kalian, ambil. Ini bukan masalah surga atau nerakanya untuk kedua orang tua Rasulullah SAW, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya lebih ke menyelisihi Rasulullah atau kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya Ahlus Sunnah ini jarang membahas Rasulullah orang tuanya di surga atau neraka, jarang membahasnya. Membahasnya ketika memang ditanya atau emang pas hadis itu disebutkan. Tapi yang kadang-kadang mencak-mencak itu adalah yang membela Rasulullah itu di surga, ini masalah khilafiyah enggak. Surga atau nerakanya ayah ibunya Rasulullah SAW masalah gaib. Dan Rasulullah mengabarkannya. Sehingga ini menjadi nas namanya. Nas tepat, bukan khilafiyah lagi. Ketika ada khilafiyah maka kita katakan yang sesuai kata Rasulullah SAW itu yang benar, dan yang khilaf yang menyelisihi itu yang melanggar. Ya tapi memang nggak perlu banyak dibahas soal seperti ini. Ya. Cuman memang ketika masyarakat ini masih sensitif akan hal ini, maka sebisa mungkin, selembut mungkin kita sesuaikan dengan perkataan Rasulullah SAW. Sebutkan aja perkataan Rasulullah SAW, hiya finnar. Ya begitu. Dari menghindari perbedaan pendapat sebisa mungkin dengan cara mencari berbagai kemungkinan yang baik dari pendapat orang lain. Pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasanya enggak mungkin Rasulullah SAW kedua orang tuanya di neraka, itu mereka berdasarkan apa? Niatan baik karena saking cintanya sama Rasulullah SAW. Itu mungkin hal seperti itu oke, ada kebaikannya. Tapi kebaikan tersebut tergerus dan kalah dengan keburukan menyelisihi perkataan Rasulullah SAW. Niatan baik tidak cukup. Ketika niatan baik antum malah justru bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW, maka itu bermudarat buat antum, dan khawatirin niatan baik tersebut nggak ada artinya. Iya. Dan orang-orang yang mengatakan sesuai dengan perkataan Rasul SAW tentang hal ini, niatan mereka jauh lebih baik. Ya, karena mengikuti Rasulullah SAW. Ya, itu niatan mengikuti Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada sebatas niatan mencintai, tapi justru bertentangan dengan Rasulullah SAW. Sekarang kalau ada orang salawatan, tapi dengan cara koplo, ada kan salawat koplo? Ada. Niatan mereka baiknya, mungkin ada kebaikannya menghidupkan salawat. Ya, ada kebaikannya ada. Tapi menyelisihi Rasulullah tidak, jauh menyelisihi Rasulullah SAW. Bentuk penyelisihan ini bisa lebih buruk lagi, mengalahkan apapun niatan baik mereka. Nah ini penting sekali. Ini masuk ke dalam ilmu manhaj, ya, ilmu manhaj, masalah ittiba' kepada Nabi SAW. Nilainya besar, ikhwan. Taib yang kelima, agar kita tidak berlarut di situ. 5, menghindar dari keserampangan dalam mengemukakan kesalahan orang lain, kecuali apabila telah direnungkan baik-baik
dan telah ditelaah secara mendalam. Ya. Jadi ketika ada kesalahan pihak lain, maka usahakan tidak serampangan dalam menjabarkannya. Ya. Kadang-kadang harus kita tahan, renungkan dulu, apakah ada maslahatnya? Apakah sudah ditelaah? Ya, siapa tahu orang ini salah sekali saja, sekali itu saja. Atau mungkin ada track record yang buruk dengannya, atau berulang-ulang, maka baru kita bisa mengemukakan kesalahan orang lain. Jadi enggak serta-merta orang sekali salah, setiap orang sekali salah langsung dihardik terus, enggak. Kadang-kadang ada orang melakukan kesalahan entah karena tidak sengaja, entah terpaksa, entah memang sekali itu saja, atau memang ada faktor lain yang membuat dia tuh seharusnya mendapatkan uzur. Ya, seharusnya mendapatkan uzur. 6. Berlapang dada ketika menerima kritik atau komentar orang lain. Berlapang dada ketika menerima kritik atau komentar orang lain, tentu jika kritik tersebut kritik yang baik. bukan penghinaan murni, bukan. Tentu jika komentar tersebut adalah komentar yang juga baik, bukan merendahkan belaka. Ya, jadi lapang dada. 7. Sedapat mungkin menghindar dari perdebatan masalah-masalah khilaf, masalah-masalah yang telah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu, dan masalah-masalah yang dapat menimbulkan fitnah atau bencana. Ingat masalah khilaf. Masalah khilaf ada dua. Masalah khilafiyah ada dua macam. Satu, masalah khilafiyah yang sa'ighah, dan yang kedua masalah khilafiyah yang ghairu sa'ighah. Ya, yang pertama masalah khilafiyah yang sa'ighah, yaitu yang true, yang benar, yang makbulah, yang diterima sebagai perkara khilafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah khilafiyah yang tidak ghairu sa'ighah, yaitu tidak diterima sebagai khilafiyah. Masalah khilafiyah yang sa'ighah, yang diterima sebagai khilafiyah, itu adalah masalah perbedaan pemahaman terhadap dalil yang seolah bertentangan. Perbedaan pemahaman terhadap dalil yang seolah bertentangan. Dalil-dalil tidak ada yang bertentangan, melainkan pemahaman itulah yang membuat dalil-dalil seolah-olah bertentangan. Cara memahaminya, ya, kaidah-kaidah memahaminya kan ulama beda-beda. Antara mazhab Hanafiyah dengan mazhab Malikiyah, dengan mazhab Syafi'iyah, dengan mazhab Hanabilah, dengan mazhab Ahlul Hadis, Ahlul Zahir, mazhab Zahiriyah, itu bisa berbeda pemahaman, dan juga ulama lainnya. Ya. Itu bisa berbeda pemahaman. Karena berbeda pemahaman terhadap dalil-dalil yang seolah bertentangan juga bisa disebabkan perbedaan dalam menilai keabsahan hadis. Perbedaan dalam menilai keabsahan hadis. Ya, dan semuanya ulama yang mu'tabar dalam bidang mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Misalnya, bagi Imam Nawawi hadis ini sahih. Bagi Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bagi beliau hadis ini dhaif. Dan masing-masing mempunyai dasar dan kaidah dalam menilai hadis ini dhaif atau sahih. Maka ketika antum enggak bisa menilai, maka antum pilih mana yang menurut antum lebih bisa dipercaya. Taib, ternyata antum milih yang Imam Nawawi. Tafadhal. Ini perbedaan dalam masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis dari ulama-ulama yang mu'tabar dalam masalah, ulama yang dianggap mumpuni dalam masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Ini bisa jadi masalah khilafiyah yang dimaafkan atau dianggap khilafiyah. Ya. Taib. Itu diantara penyebab suatu permasalahan khilafiyah menjadi khilafiyah. Maka di sini masalah khilafiyah seperti ini memang kalau bisa hindari dia. Tapi tidak mutlak. Ada kalanya perlu tetap kita bahas demi amar ma'ruf nahi munkar dan demi menegakkan sunnah atau mencegah kemungkaran. Di antara contoh, masalah isbal. Tahu isbal? Memanjangkan kain atau celana di bawah mata kaki. Apa hukumnya? Kita lebih condong mendapat haram untuk laki-laki.
Taib. Apakah ini masalah khilafiyah? Kita katakan ini masalah khilafiyah. Ya kan? Apakah tidak boleh kita membahas masalah ini? Boleh. Namun kalau misalnya mau menghindari, apakah itu lebih afdol? Lebih afdol kalau sama-sama menegakkan sunnah. Karena buat apa antum jabarkan ke sesama ahlu sunnah? Ini masalah khilafiyah, masalah isbal. Sama-sama gak isbal kok. Tapi bagaimana dengan orang yang masih isbal? Bolehkah kita menasihatinya? Boleh, bahkan bagus. Tapi ini masalah khilafiyah. Iya, ini masalah khilafiyah. Betul ini khilafiyah. Tapi demi menegakkan sunnah, kita boleh menyinggungnya supaya orang ini faham bahwa ini sunnah Nabi SAW. Baik, kita lanjut ba'dal adzan insyaallah ta'ala. Ya, azan. Ya, silakan. Baik, kembali ke yang tadi ya kawan sekalian. Jadi masalah khilafiyah ada dua macam, yaitu masalah khilafiyah yang sa'ighah, yaitu yang mu'tabarah, ya, sah dan dianggap sebagai masalah khilafiyah disebabkan bisa jadi karena perbedaan pemahaman terhadap dalil yang seolah-olah bertentangan, atau disebabkan perbedaan penilaian riwayat atau dalil, ya, atau sebab lainnya. Di antara contohnya masalah tadi seperti isbal, masalah khilafiyah. Tetapi meskipun emang ini masalah khilafiyah yang dianggap dalam khazanah Islam yang berlarut-larut, bukan berarti tidak boleh kita mengupasnya dengan tujuan agar sunnah Nabi SAW lebih populer. Iya, agar sunnah Nabi SAW lebih populer. Begitu. Ya. Begitu juga dengan masalah khilafiyah yang memang khutbah azan pas Jumatan 2 atau 1. Nabi SAW jelas 1 saja. Tapi di zaman Utsman beliau berinisiatif 2 karena banyaknya orang. Dan kedua-duanya dan hal tersebut khilafiyah, apakah 1 saja atau sehingga yang 2 enggak boleh? Karena azan 2 tersebut Jumatan itu di zaman Utsman, dan ketika itu belum ada speaker, sementara sekarang sudah mencukupi, tidak perlu lagi 2 kali. Sebagian ulama mengatakan enggak masalah 2, karena kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib berpegang di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini khilafiyah. Enggak perlu sampai bertengkar dan enggak perlu sering dibahas. Tapi boleh enggak dibahas? Boleh. Dengan niatan atau maksud agar kita kembali saja ke keaslian sunnah Nabi SAW, walaupun kita tidak mendiskreditkan ijtihad dan sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya, udah 1 aja, cukup 1 aja. Karena sekarang sudah ada speaker gitu. Tidak masalah. Hanya saja memang tidak bisa dan tidak boleh memaksakan dalam masalah ini. Yang kedua, ada masalah khilafiyah yang ghairu sa'ighah, ghairu mu'tabarah. Masalah khilafiyah yang tidak pas, ya, tidak disebut khilafiyah yang dianggap, enggak. Ini ketika apa? Ketika ada dalil yang ada pendapat yang terang-terangan menyelisihi dalil yang sahih. Ya, ada pendapat yang jelas-jelas menyelisihi dalil yang sahih. Ya, atau misalnya pendapat yang atau salah satu pendapat tidak memiliki dalil yang sahih sama sekali. Semua dalilnya dhaif. Bahkan mereka sendiri mengakui kelemahan dalil tersebut. Maka yang seperti ini, perbedaan ini tidak dianggap. Ya, juga termasuk perbedaan yang tidak dianggap adalah permasalahan-permasalahan akidah. Ya, permasalahan-permasalahan akidah yang di perselisihan tersebut salah satu pendapatnya itu bertentangan dengan hadis Nabi. Ini jelas, seperti yang tadi. Masalah Nabi Muhammad, orang tuanya itu di mana? Nabi SAW sudah jelas mengatakan itu. Dan ini perkara gaib, dan ini perkara akidah. Maka
perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak dianggap perbedaan. Iya. Makanya Ahlus Sunnah tidak menganggap perbedaan pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian besar materi Asy'ariyah, juga Maturidiyah, dan juga Syiah terutama ya, Khawarij dan seterusnya, Qadariyah, Jabriyah, semua sekte-sekte itu berbeda semua. Tapi perbedaan tersebut mereka juga pakai dalil dan Al-Quran Sunnah. Tetapi kenapa tidak dianggap, ya, perbedaan pendapat ini tidak dianggap sebagai perbedaan pendapat yang baik, yang cocok, disebabkan mereka semua menyimpang dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, atau menyimpang dari pemahaman salafus saleh. Ya, maka ketika ada suatu pendapat yang menyimpang atau bertentangan dari pemahaman salafus saleh, maka sudah khalas, itu sudah tidak dianggap lagi atau disebut syadz, nyimpang sendiri. Ya, sekarang gini, dalam masalah nikah, nazar itu mana dan mana aja yang boleh dinazar bagi orang yang pengen menikah. Ingat ya, nazar itu hanya boleh bagi orang yang memang punya kemauan dan keinginan menikah dengannya, tapi belum tentu pasti gitu. Cuman memang dia pengen nikah, bukan iseng doang, bukan main-main doang, bukan, tapi pengen menikah. Silakan, bagian mana aja yang dinazar? Silakan Pak. Apa antum pernah nazar? Pernah nazar nggak ini? Ta'aruf itu nggak? Apa nggak pernah? Langsung nikah rata-rata Pak? Langsung nikah Pak? Muka, wajah, dan telapak tangan. Baik. Sebagian ulama berpendapat boleh di bagian yang biasa zahir di keluarga mahramnya, yaitu apa? Rambut, lengan, dan kaki. Bahkan ada yang mengatakan sampai juga betis. Ini pendapat yang juga cukup baik, kuat. Iya. Jadi ketika antum menazar, antum boleh lihat di bagian-bagian itu, ya, selama ridho dianya, gitu ya. Nah, ada pendapat dari salah satu pendapat dari mazhab Zahiriyah. Mereka juga sunnah juga, Ahlus Sunnah juga dulu, tapi sekarang sudah tertimbun mazhab tersebut. Berpendapat bahwasanya boleh nazar sekujur tubuhnya apapun, bagian manapun, selama tidak diketahui olehnya. Bahasa lainnya apa? Ngintip. Itu ada yang berpendapat begitu. Baik. Khilafiyah bukan ini. Khilafiyah antara pendapat yang cuman wajah dengan muka dengan telapak tangan, dengan pendapat kedua wajah, telapak tangan, rambut, kaki. Ini khilafiyah yang sa'ighah, yang oke, bisa. Karena Nabi SAW juga memerintahkan nazar pada yang zahir. Yang zahir di sini dipahami oleh ulama kedua, yaitu yang zahir di kesehariannya, di keluarganya. Ya, begitu. Tapi mazhab yang ketiga, yaitu seluruh tubuh boleh dilihat asal enggak ketahuan, ini batil. Ini batil sekali. Makanya untuk yang ketiga ini, para ulama mengatakan ini khilafiyah ke mazhab yang ketiga ini enggak dianggap. Yang dianggap cuma 1 dan 2. Jadi kadang-kadang dalam satu permasalahan ada banyak pendapat, dan yang dianggap pendapatnya adalah 1 dan 2 saja. Tambahan-tambahan lainnya dari mazhab lainnya enggak dianggap karena itu keterlaluan atau terlalu jauh. Begitu ikhwan. Ya, begitu. Kalau ngomong masalah khilafiyah banyak sekali ikhwan. Ya. Taib, yang ke-8, senantiasa menjaga etika berdebat dan senantiasa menghindari perselisihan dan pertengkaran. Ya, taib. Apakah ada pertanyaan dari jemaah sekalian? Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Aslinya tadi Anda pengen sampai halaman
55 loh, tapi bahkan sampai halaman 57, tapi qadarullah dapatnya halaman 52 saja. Jika ada pertanyaan dipersilakan jemaah. Tafadhal. Silakan. Fanatik mazhab, kenapa? Ya. Seperti apa? Di luar apa? Baik. Jazakallah khairan. Ya. Semua bentuk fanatisme itu dilarang kecuali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan kepada salafus saleh. Ya, karena itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Fanatisme kepada mazhab setelah salaf, mazhab fiqih, itu tercela jelas. Fanatisme terhadap partai lebih-lebih karena itu politik belaka, demokrasi. Fanatisme terhadap guru itu juga termasuk fanatisme yang buruk dan itu bisa terjadi. Fanatisme terhadap ras itu juga buruk, ya. Semua bentuk fanatisme umumnya buruk. Taib sekarang mazhab. Memang kebanyakan di Indonesia ini mempelajari mazhab Syafi'i dan dalam banyak sektor mempraktikkan mazhab Syafi'i. Tapi apakah benar rata-rata orang kita itu bermadzhab Syafi'i? Saya katakan tidak. Karena untuk mengatakan fulan bermadzhab Syafi'i atau Hanbali, fulan bermadzhab, itu menunjukkan bahwa fulan itu telah khatam atau telah betul-betul menguasai mazhab tersebut dan mempraktekannya, baru kita sebut bermadhab. Orang-orang awam yang lebih sahih, orang-orang awam tidak ada madhabnya kecuali apa yang dituturkan gurunya. Maka kalau apa yang dituturkan gurunya adalah madhab Syafi'i, maka insya Allah fulan ini memang bertaklid pada madhab Syafi'i, khalas gitu. Tapi disebut dia mutamadzhib, bermadhab, berat. Enggak bermadhab. Dia hanya apa? Bertaklid pada guru atau bertaklid pada mazhab Syafi'i, bukan disebut bermazhab total, enggak. Anggaplah mempraktikkan mazhab Syafi'i. Oke, mempraktikkan banyak ritual mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat, ya, ini antara yang memang pengen sekali itu darurat semua harus Syafi'iyah gitu. Dan Anda termasuk yang lebih condong ke mazhab Syafi'i dalam banyak permasalahan fikih. Bahkan selama dari tahun 2015 Anda mengajarkan kitab Kifayatul Akhir sampai sekarang masih lanjut. Ini udah 6 tahun, 7 tahun berlanjut kajian kitab tersebut. Kitab fikih Syafi'i itu. Tapi kita dapatkan banyak dari orang-orang Indonesia ini yang memang banyak yang mempelajari fikih Syafi'i, itu ributnya di poin-poin itu saja sebenarnya. Paling kunut subuh, melafalkan niat, apalagi mengucapkan bismillah ketika jadi imam, Al-Fatihah, zikir setelah sholat berjamaah, secara berjamaah dengan komando, ya seperti tetangganya Pak Idrus ini, ya, dan lain-lain. Ya itu karena keseharian, ya. Ketika ada yang menyelisihi itu dianggap Masya Allah beda gitu. Sampai ada seorang ikhwan, bukan di sini, di mana jauh lah, salat di masjid yang begitu, masjid yang mungkin memegang mazhab Syafi'i atau semisalnya. Ikhwan ini tasyahud tunjuk tangan kan. Kalau mereka biasanya baru tasyahud tunjuk tangan pas asyhadu an la ilaha illallah. Kalau beliau kan dari awal ya. Kita kan umumnya gitu ya kalau salah ya. Umumnya gitu kan. Nah, beliau ini, ikhwan kita ini menggerak-gerakkan telunjuknya karena ada hadis yang menunjukkan itu gitu loh.
Ya, walaupun Anda pribadi sendiri nggak mengamalkan ini. Ya, tapi ini kisah ikhwan kita, teman kita. Nah, di sampingnya kemudian setelah sholat, bapak-bapak menegurnya. Kamu ngapain kamu? Ngapain kamu gerak-gerakin telunjuk, gangguin saya kamu? Enggak Pak. Ini emang ada sunnahnya, kata ikhwan kita. Diomelin. Sunnah, nggak ada di sini sunnah-sunnahan. Kamu nggak boleh besok-besok kesini kalau masih kayak gitu. Awas kamu kalau saya kayak gitu. Gitu ya. Inilah efek dari apa? Efek dari mengajarkan umat bukan membimbing ke sunnah Nabi, tetapi yang penting hafalin matan, hafalin perkataan ulama, taklid aja udah kelas. Jadi banyak yang nggak tahu sunnah Nabi, dan kita lihat banyak dari imam-imam cetakan dari pesantren-pesantren yang katanya bermadzhab Syafi'i itu, antum lihat banyak kesalahan dalam berimam, mungkin bukan kesalahan bacaan, tapi kesalahan sikap, kesalahan gerakan, kesalahan ini tidak sesuai sunnah, dan nggak ngerti kadang-kadang zikir setelah sholat itu apa aja yang sesuai sunnah, karena biasanya zikir sesuai ormas atau sesuai pesantren. Antum lihat antara dalam satu ormas dari Jakarta sampai Madura sama semua zikir ininya. Iya, ujung-ujungnya apa? Doa bersama. Oke, thayyib. Tapi kan doanya sama semua. Ya. Sultanik, ujungnya sultanik. Sering dengar gitu. Wali azimi sultanik baru diaminin. Tahu enggak mereka apa artinya? Kadang-kadang doa enggak ada suara wali azimi sultanik tiba-tiba gitu. Ya. Itu seperti seragam. Itu taib. Doa-doa tersebut dari mana asalnya? Buatan siapa? Ya kan? Kalau emang itu dalam mazhab Syafi'i, coba dari kitab apa? Seperti itu zikir-zikirnya. Sementara zikir-zikir yang sesuai sunnah Nabi itu kadang-kadang mereka nggak hafal. Ya. Kalau memang ini yang menyelisihi mazhab Syafi'i, ternyata dia keluar atau tidak seperti ahlu sunnah versi mereka, maka bukankah itu justru yang kebalik, malah yang sering melakukan bid'ah dan jauh dari sunnah, tapi merasa bahwa saya mengikuti mazhab Syafi'i. Dan ajaibnya mengikuti mazhab Syafi'i untuk hal-hal yang diperselisihkan saja. Sedangkan bab berikutnya tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, apalagi jual beli, enggak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab tarjih. Sekarang mazhab Syafi'i melarang jual beli mu'atat namanya. Ada namanya jual beli mu'atat, yaitu jual beli tanpa ngomong, dengan isyarat langsung gitu aja. Yang penting sesuai uruf, orang tahu ini beli ini. Kita sering nggak kayak gitu jemaah? Gini, ada jajanan dagangan. Berapa nih? Jual beli tanpa sighat, jual beli tanpa sighat. Saya jual ini, saya beli ini, tanpa itu. Malah kita setiap hari kayak gitu, ikhwan. Ya kan? Ada ayam, berapa nih? Ayam yang ini paha berapa? 9.000 bang. Yang ini saya berapa? 5.000 bang. Itu. Dah paha satu, ayam satu. Berapa semua? 30.000. Gak ada ngomong tuh. Dia kasih kembalian juga gak ada ngomong. Makasih ya. Dah gitu udah ngomong. Emang ada syarat jual beli makasih ya? Gak ada. Ini namanya jual beli mu'atat. Dalam mazhab Hanbali boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, nggak bisa, nggak sah jual belinya. Iya. Nah sekarang diikutin nggak tuh sama yang katanya harus bermazhab Syafi'i? Enggak, malah mereka mempraktekkan sebaliknya. Iya. Bahkan kadang-kadang nilep. Samsu ditilep kadang-kadang. Nggak ada akad, nggak ada apa, nilep aja. Kadang-kadang ada kayak gitu. Akad ini nggak tahu nih akadnya apa, nggak peduli. Jadi karena seringkali pelajaran fikih itu cuman sampai kitabus shalah. Bab taharah, bab salat, mulai ulang lagi, bab taharah, bab salat, ulang lagi. Zakat, puasa, haji, buyu, jual beli, nikah, udah enggak tahu dah fikihnya apa dah. Dah ambil terserah. Makanya kita katakan orang awam rata-rata enggak punya mazhab. Iya. Itu Mas ya, tanggapannya Mas ya. Ya, mudah-mudahan cukup itu. Tadi sepertinya ada yang mau angkat tangan Bapak. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu hadis palsu, Pak. Kalimat yang disandarkan kepada Nabi, ikhtilafu ummati rahmah.
perbedaan umatku adalah rahmat dari Allah. Kalimat ini kalimat bersayap. Sebelumnya kalimat ini berasal dari hadis palsu. Ya. Tapi anggaplah, kali ini kalimat mutiara, anggaplah. Tapi ini kalimat mutiara yang memiliki racun sekaligus memiliki ada sektor kebaikan sedikit. Racunnya di apa? Racunnya adalah di pertentangan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena ada ayat Al-Quran yaitu supaya Bapak bisa tahu ayat berapa. Sebentar ikhwas. Nih di surat Hud 118 119. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya. Walau sa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala menginginkan, Allah Ta'ala akan menjadikan manusia ini umat satu itu, bersepakat itu. Tapi wala yazaluna mukhtalifin, mereka masih aja berbeda-beda. Kecuali yang Allah berikan rahmat. Malah justru bertentangan kan. Kata tadi di ayat palsu, perbedaan ikhtilafnya umat ini adalah rahmat. Kata Allah, umat ini masih aja berikhtilaf kecuali yang Allah rahmati. Jadi yang tidak berikhtilaf itu yang Allah rahmati, bukan yang berikhtilaf. Jadi ikhtilaf umat ini bukan rahmat sebenarnya, melainkan justru takutnya azab atau hukuman. Itu satu pandangan itu benar. Tapi di satu sisi kecil, kalimat ikhtilafu ummati rahmah memang tetap ada rahmatnya. Dari perbedaan pendapat tetap ada rahmatnya, ya. Segala sesuatu yang mungkin buruk, tidak menyenangkan, tetap ada rahmatnya. Cuman itu nggak usah dipandang. Yang kita pandangkan adalah ini hadis palsu pertama. Kemudian yang kedua udah gitu bertabrakan dengan ayat Al-Quran surat Hud ayat 118 119. Maka udah, ya, begitu. Berarti perbedaan yang ada di ranah ibadah, muamalah, dari fikih itu bukan hal yang dibanggakan, bukan. Oh masya Allah, antum sholat kayak gini ya, nggak bersedekap, anak begini sedekap. Oh masya Allah, antum kunut ya, anak gini. Udahlah, kita saling berbeda, kita saling menghargai satu sama lain. Antum jangan keikut dengan orang-orang liberal deh. Ini slogannya orang-orang liberal. Kita memang nggak memaksakan orang, tetapi nggak usah dibanggakan seperti ini. Oh masya Allah ya, oh antum berbeda sama anda ya, antum ikut kunut, anda tidak, masya Allah kita berbeda ya. Bukan sesuatu yang banggakan. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka selalu aja masih terus berbeda-beda, kecuali yang Allah rahmati. Berarti yang dirahmati oleh Allah adalah yang sesuai sunnah dan sama-sama itu. Berarti kita nggak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk selalu kita itu berbeda, enggak. Tapi cari kebenaran, cari yang paling dekat dengan sunnah. Ya seperti itu Pak ya. Ya wallahu alam. Ini karena waktunya udah nggak lama lagi subuh ya, kira-kira 10 jam lagi insyaallah atau 8 jam lagi, jadi kita tutup aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.